Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Sebelumnya disclaimer dulu. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Pegas. Kira-kira besok Senin mau ke area mana. Kalau secara teknikal sih untuk saham Pegas hari Jumat kemarin konfirmasi breakout ya di atas 1145. Jadi mudah-mudahan untuk hari Senin secara teknikal masih bisa melanjutkan kenaikannya. Untuk target price saham Pegas ada di 1200 ya. Ini area resistennya untuk saham Pegas di level harga saat ini. Dan supportnya 1145 udah jadi area support untuk saham Pegas. Jadi kalaupun turun, perhatikan saya level ini 1145, 1150. Semoga ada yang jaga harga di area supportnya ini ya, supaya nggak jebol lagi di bawah itu. Kalau kita cek untuk transaksinya, Pegas ya, Pegas kemarin Jumat tanggal 5 Januari, untuk ASI-nya sih sebenarnya masih keluar ya, masih net sell 11M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, untuk ASI-nya net sell 22,2M, jadi sebenarnya untuk ASI-nya masih cenderung keluar di saham Pegas. Tapi kalau secara teknikal berhasil breakout ya nggak ada yang nggak mungkin ya kalau Pegas bisa naik untuk hari Senin. Semoga aja seperti itu. Kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk saham Pegas, sebenarnya ada yang distribusi ternyata ya. KZ net sell 15,8M dan yang keluar KZ-nya KZ versi lokal. Ya, untuk lokalnya ada yang distribusi ini KZ dan ASI-nya net sell, harga sahamnya tapi naik ya. Mungkin kalau lihat transaksinya kemarin Jumat ya, bisa jadi akan sideways dulu ya. Ya perhatikan saya level ini sih, kalau turun ada di 1145, apakah jebol lagi di itu atau enggak. Selama masih bisa bertahan di atas 1145, mudah-mudahan untuk saham Pegas bisa ya bisa naik ya untuk beberapa hari ke depan, mengingat secara valuasi di harga saat ini sebenarnya menarik buat dilirik sih. Mungkin buat teman-teman yang mau investasi ya, ini Pegas mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya. Nanti kemungkinan sih kalau ada sentimen positif atau ASI-nya udah stop distribusi mulai masuk lagi, kemungkinan harganya bisa rebound naik. Mungkin seperti itu sih skenario untuk saham Pegas. Perhatikan saja 1145 untuk hari Senin besok kalau turun ya, kalau koreksi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco hari Jumat naik tipis ya, 0,42% ke level 1185. Ini 1185. Kalau secara teknikal juga ini mirip seperti Pegas ya, berhasil breakout. Dan sebenarnya sih dari hari Kamis sih breakoutnya, cuman hari Jumat itu masih sideways di atas supportnya ya, sedikit di atas supportnya. Untuk secara teknikal untuk support tertekannya ada di 1170 sih, semoga aja nggak jebol di bawah ini untuk besok Senin. Kalau kita cek untuk transaksinya, Pegas Medco ya. Medco hari Jumat kemarin tanggal 5, ASI-nya masuk 26,7M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini tanggal 5 Januari kemarin ada yang akumulasi, yaitu diakumulasi oleh BKAK dan kedua broker itu adalah asing ya. Jadi diakumulasi oleh asing, untuk lokalnya jualan ya, cuman nggak sebanyak asing akumulasi sih. Semoga aja untuk saham Medco hari Senin bisa naik ya. Untuk target price-nya mungkin ke level ini dulu, ke area 1200 ya, breakout di atas 1200 maka target price-nya di 1240. Mungkin seperti itu sih untuk saham Medco. Mungkin buat teman-teman yang mau entry posisi, antisipasinya kalau jebol lagi di bawah 1170 ya, mungkin di 1150 atau disesuaikan aja. Tapi kalau menurut saya sih kalau nggak sideways untuk besok ya kayaknya ada kemungkinan naik sih, semoga aja seperti itu. Oke, itu untuk saham Medco ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR kemarin turun kalau nggak salah ya, koreksi 0,11%, walaupun di awal market dibuka hijau dulu untuk saham UNTR, tapi habis itu turun. Kalau secara teknikal ini kayaknya udah mencoba buat uptrend sih, selama masih bisa bertahan aja di atas 22.800, mudah-mudahan saham UNTR bisa rebound naik ya, mengingat ini juga udah pergantian tahun dan
Biasanya menjelang pembagian dividen ya, awal bulan April, Januari, Februari, Maret. Ya mudah-mudahan nggak lama lagi ada sentimen bagi dividen untuk saham UNTR dan harga sahamnya bisa rebound naik. Mengingat juga untuk saham UNTR ini lumayan loh, untuk profitnya masih cukup bagus ya, walaupun nggak bagus-bagus banget. Soalnya dibandingkan tahun kemarin itu kalau nggak salah pendapatan tahun ini UNTR ya. Coba kalau kita cek di sini pendapatan UNTR di tahun 2023 kemarin turun dikit sih, IPS-nya turun nih, secara tahunan turun, cuman nggak signifikan banget sih, tapi masih ya masih kemungkinan bagi dividennya lumayan gede sih tahun ini. Jadi ya itu bisa jadi akan menjadi sentimen selanjutnya untuk saham UNTR bisa rebound naik ya. Selama nggak jebol aja di bawah 22.800, kalau menurut saya sih untuk saham UNTR masih ada kemungkinan buat naik lagi lebih tinggi. Untuk target price-nya ada di 23.950 ya. Itu area resisten terdekatnya, bisa breakout di atas itu ngejar ini 24.800-an. Mungkin seperti itu untuk saham UNTR. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi waktu berhasil breakout dan floating profit, ya di area sini kalau mau TP yang pertama, atau kalau tetap masih mau hold, semoga aja breakout dan bisa ngejar resisten selanjutnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham UNTR nih, saham yang hitungannya sih lumayan menarik ya. Profitnya masih konsisten walaupun sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 kemarin. Jadi kemungkinan ya akan pakai dividen dengan jumlah yang hitungannya lumayan gede ya untuk saham UNTR ini dividennya, dan itu bisa jadi sentimen positif buat menggerakkan harga saham UNTR menjadi lebih tinggi lagi. Mungkin seperti itu sih kesimpulannya untuk saham UNTR. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Perhatikan aja level ini 23.950 kalau masih naik, dan kalau turun semoga nggak jebol. Kalau mau entry di tengah-tengah sebenarnya agak nanggung ya. Mungkin kalau bisa koreksi lagi dan di area supportnya ini ada yang jaga harga, ya bisa dipertimbangkan buat entry dekat-dekat 22.800. Oke, itu untuk saham UNTR. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR nih. Untuk saham SMDR, saham yang cukup banyak ya diminati oleh teman-teman kita. Dan untuk saham SMDR sendiri kemarin Jumat ditutup surplus 1,13% ya, walaupun candlenya merah. Di awal market open gap atas, jadi dibuka hijau dulu, opennya di 364, naik dikit kemudian turun nyentuh support dan dijaga di atas 252. Sorry, di atas 352 ya. 350 itu area support terdekatnya sih, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Untuk resistennya untuk level harga saat ini masih di 380. Waktu itu sempat nyentuh resisten cuman gagal breakout, malah turun lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, SMTR kemarin Jumat asingnya keluar 2,3 M. Kalau kita cek dari tanggal 1, asingnya cenderung keluar cuman 4,2 M aja ya. Lalu kita cek lebih detail lagi, SMTR tanggal 5 Januari kemarin, secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, sedikit akumulasi, yaitu ini ada YP, LG, PD masuk 1 M lebih ya, market maker utamanya YP, dan YP-nya masih net base 1,3 M. Ya semoga aja masih bisa naik sih di awal market, lihat aja gimana ya. Kalau langsung hijau, target price-nya ada di 380. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya, sedikit di atas supportnya, di atas 350 ya, kayaknya ada kemungkinan naik sih. Semoga aja sih seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah ambil posisi ya ketika di area support, nah untuk take profitnya ya di sini untuk TP1-nya 380 ini target price untuk saham SMTR. Bisa breakout di atas itu ya kemungkinan akan ngejar 400-an ya kalau berhasil breakout. Soalnya kalau kita lihat secara histori juga di sini ada gap down yang lumayan lebar belum ketutup ya pas tanggal 10 Juli. Mungkin seperti itu sih untuk saham SMDR. Coba kalau kita cek untuk pendapatan di tahun 2023. Untuk saham SMDR sih emang nggak sebagus tahun sebelumnya ya. Yaitu turun, dan turunnya juga signifikan. Hampir ini setengah persen lebih ya. 50%-nya lebih. Tahun 2002 pendapatannya 204 per lembar sahamnya, di tahun 2023 estimasinya cuma 80. Jadi
Dari segi performa menurun sih untuk tahun 2023 kemarin, tapi kalau kita perhatikan ROE-nya masih lumayan sih 17% dan ROE-nya di bawah 1 kali. Ya, mungkin eh, itu sih yang masih lumayan menarik. Dikatakan murah banget ya, ya sebenarnya enggak ya, tapi kalau mahal banget juga enggak. Jadi wajar sih untuk saham SMTR untuk saat ini kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi buat patokan area support resistennya aja ini. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik nguji 380. Oke, itu untuk saham SMTR ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GIAA. Untuk saham GIAA kemarin naik 2,70% hari Jumat. Kalau kita cek untuk transaksinya coba. GIA tanggal 5 Januari, hari Jumat kemarin ada CP yang masuk 1,2 M ya, ada sedikit akumulasi ini, CP net buy 1,2 M, AVG buy-nya di 76 dan close-nya di 76 juga, berarti BEP, kemungkinan CP sini yang naikin saham GIA. Dan kalau kita perhatikan untuk CP kayaknya cenderung akumulasi sih ya, kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya 1,6 M dan net buy 1,2 M. Semoga aja untuk CP mau jaga harga untuk saham GIA. Kalau kita cek dari awal tahun ini CP cenderung ngumpulin ya saham GIA, udah net buy 3,4 M. Jadi kayaknya ada potensi buat naik lagi digoreng untuk saham GIA ya. Untuk target price-nya ada di 9091. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya untuk trading kan, siapa tahu nanti suatu saat digoreng kan lumayan ya. Kadang volatilitasnya cukup tinggi. Untuk target price-nya di sini sih. Kalau menurut saya kayaknya ada kemungkinan kalau nggak sideways ya naik ya, ngejar 90-an. Di harga 96 untuk saat ini sebenarnya kalau untuk trading sih nggak masalah, tapi kalau untuk invest sebenarnya masih kurang aman ya. Masih rugi soalnya. Rugi enggak sih, enggak rugi, ini 0 untuk IPS-nya tapi minus setelah tahunan. Ya ROE-nya 6% ya, ada mengalami perbaikan sih. Tapi dari segi hutangnya ini loh yang jadi pertimbangan lagi. Untuk hutangnya hampir 500 kalinya ya dibandingkan dengan modal, dan liquidity ratio-nya terlalu beresiko kalau untuk investasi. Mungkin seperti itu sih untuk saham GIA. Oke, itu untuk saham GIA ya. Semoga aja untuk besok Senin masih bisa naik ya. Kalaupun turun semoga nggak dalam-dalam banget. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Sido. Sido harganya nggak terlalu banyak pergerakan sih, masih ya masih sideways sih untuk 2 hari terakhir kemarin, hari Kamis Jumat ya, candlenya kecil-kecil. Kalau secara teknikal masih bearish, tinggal tunggu aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana, apakah mengalami perbaikan atau enggak ya. Kalau masih nggak terlalu bagus sih untuk performa Sido ya hati-hati aja ya, bisa jadi masih bisa turun lagi lebih dalam. Sido muncul. Untuk supportnya ada di 470, 480 ya. Itu support untuk saham Sido. Semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita cek aja ini untuk saham Sido. Tahun 2023 kemarin turun ya untuk pendapatannya Sido. Jadi performanya turun dan hitungannya terendah sih dibandingkan 4 tahun terakhir ya. Di tahun 2020 IPS-nya 31, 2021 IPS-nya 42, 2022 IPS-nya 37, dan di 2023 kemarin cuma 26. Jadi tahun depan kemungkinan dividennya nggak segede tahun-tahun sebelumnya untuk saham Sido, walaupun ya bisa jadi masih bagi dividen 2 kali ya, cuman untuk nilainya itu nggak segede tahun yang sebelumnya. Jadi kemungkinan itu sih yang bikin harga saham Sido ini cenderung turun ya untuk beberapa waktu terakhir ini.
Kalau kita perhatikan juga untuk ROE-nya juga udah di level 22,9%, yang kalau seingat saya sih sebelumnya lebih dari 30 ya. Jadi performanya menurun, PBV-nya ya otomatis mengikuti harga sahamnya ya, ikut-ikutan turun. Untuk PBV itu udah 4,5 ya, ya udah mulai menaik sih dibandingkan waktu itu, kalau kalau nggak salah sempat nyentuh angka 78 ya untuk PBV-nya. Ini udah hampir turun 50% sih. Liquidity rasionya ini yang cukup aman, jadi untuk saham Sido itu dari neraca keuangannya masih sangat aman ya. Jadi kalau mau masuk sih sebenarnya masih bisa dipertimbangkan lagi, mungkin dimasukkan ke list dulu ya. Nanti kalau performanya udah mulai membaik, nah baru mulai masuk di saham Sido. Atau untuk harga saat ini, kalaupun teman-teman minat buat entry di saham Sido dengan pertimbangan neraca keuangannya yang cukup bagus, hampir nggak punya hutang, dan tiap tahun bagi dividen, ya disclaimer sih. Tapi saran saya jangan langsung banyak-banyak ya. Kemungkinan untuk beberapa hari ke depan nunggu laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau nggak terlalu bagus ya ada kemungkinan cenderung sideways kalau nggak turun lagi. Tapi kalau laporan kuartal 4 bagus dan ada tanda-tanda performanya mulai membaik lagi, ya nanti ada kemungkinan rebound lagi sih. Lihat aja untuk asingnya sih biasanya kalau kita cek di sini untuk saham Sido. Untuk asingnya sendiri tanggal 5 kemarin masih keluarkah? Masih keluar ya, 3,1 M. Jadi untuk asingnya masih cenderung keluar di saham Sido sih. Sido. Lalu kita cek di sini untuk asingnya yang keluar ada AK, BB versi asing Netgel, dan kalau kita perhatikan untuk BB versi asing malah 100% selling ya. Untuk AK-nya Netgel 8,7 M dan yang nampung KZ versi asing. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang masuk. Jadi untuk saham Sido mungkin untuk besok kalau nggak sideways, ya hati-hati aja sih kalau turun, jangan buru-buru entry, bisa tunggu di dekat-dekat level 400 atau di bawah 500 ya, itu kalau mau mulai nyicil sih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Sido ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Aces, sudah cukup lama ini nggak kita bahas ya untuk saham S Hardware. Harganya udah lumayan di atas sih, dan waktu itu sempat koreksi cukup dalam, dan beberapa hari terakhir ini mencoba naik lagi ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, Aces, kok Aces, Aces. Hari Jumat kemarin aslinya masuk sih 5,5 M, kalau kita cek dari tanggal 1 Januari net buy 20 M-an. Jadi aslinya mulai masuk lagi ini di saham Aces. Menarik sih. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk saham Aces secara keseluruhan hari Jumat kemarin lebih banyak yang masuk sedikit sih, ada sedikit akumulasi kalau kita lihat sekilas. Tapi market maker utamanya Netgel ya. Secara teknikal aja coba kita ukur. Sudah mulai. Untuk level harga saat ini, harga penutupan kemarin Jumat itu untuk saham Aces ada di area resisten ya, 750 itu area resistennya. Jadi lihat aja di awal market gimana. Kalau langsung dibuka hijau, target price-nya ada di 780, breakout di atas itu ngejar 805 ya. Mungkin seperti itu sih untuk area support resistennya, dan untuk supportnya lumayan dalam, ada di 720. Jadi untuk besok sih mungkin lihat aja di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung hijau ya ini target price-nya ke 780. Kalau kita cek untuk saham Aces, HCES. Tahun 2023 ini sih sedikit mengalami penurunan ya dari segi performa ini. Estimasinya turun 1 poin aja sih, nggak harusnya nggak terlalu berpengaruh harusnya ya, mudah-mudahan sih. Nah, untuk liquidity ratio-nya juga masih cukup aman ya, mirip-mirip dengan Sido, hampir nggak punya hutang ini, dan karena rasionya gede sekali ini 955% ya, terlalu gede mungkin. ROE-nya 11%, PBB-nya 2,2. Ya dibilang murah, nggak murah-murah juga sih. Mungkin untuk saham Aces
Ya seperti tadi ya untuk area support resistennya kalau kita lihat history penurunannya udah lumayan dalam sih ini sebenarnya masih di area bottom. Jadi kalau tujuannya untuk invest, mudah-mudahan tahun ini itu performanya bisa bagus ya untuk saham Adjust. Lihat aja gimana nanti laporan 4 dan setiap kuartalnya dicek ya untuk performanya apakah mengalami peningkatan atau enggak. Kalau mengalami peningkatan ya kemungkinan besar ya harganya bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adjust ya. Kalau untuk besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham Adjust ya. Untuk harga penutupan 750 itu di area resisten. Jadi kalau besok langsung dibuka hijau, target price-nya ke 780. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto turun ya, turun 1,28%. Turunnya close pas di area support sih 390 ya. Jadi untuk hari Senin sih mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang langsung masuk ya. Dan antisipasinya bisa sedikit di bawah 380, mungkin di 360 atau disesuaikan aja. Karena untuk saham Arto ini coba kita cek dulu ya untuk transaksinya apakah aslinya masuk atau malah keluar. Kalau kita cek dari hari Senin sih masuk 8,1 M ya. Kalau hari Kamis, hari Jumatnya aja netzel 2,5. Tapi kadang asing masuk sih. Jadi siapa tahu besok langsung nge-HK untuk asingnya langsung masuk. Bisa jadi untuk saham Arto naik. Kalau kita cek di sini untuk saham Arto secara keseluruhan juga nggak ada yang distribusi besar-besaran ya. Ya jadi market maker utamanya CC masih net B3,7 M. Semoga aja untuk besok bisa mantul naik sih untuk saham Arto. Lihat aja di awal market sih kalau langsung dibuka hijau mungkin ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk target price-nya ada di 3.500. Cukup tinggi ya. Dan kalaupun merah, saran saya sih jangan buru-buru entry ya, nunggu ada yang masuk banyak ya. Kalaupun merah ya mudah-mudahan bisa breakout lagi sih di atas 3090 maksudnya, mungkin seperti itu untuk saham Arto. Lihat aja sih di awal market gimana. Kalau menurut saya sih untuk besok kayaknya kalau nggak sideways ya di area 3080-an ini, mudah-mudahan bisa naik sih, mantul naik seperti itu. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang harganya juga masih sideways ya, turun 1,29%. Ya, kalau secara teknikal sih ya ini masih konsolidasi di range area 430 sampai 490. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi BBYB ini. Hari Jumat kemarin transaksinya ada sedikit distribusi sih malahan, jadi ada LG yang net sell 2,1 M ya. Untuk besok ya kalau masih belum bisa breakout di atas 490 sih mending tunggu di area support ya, amannya seperti itu. Kalau mau entry amannya tunggu di area 430 ya kalau menurut saya. Mungkin seperti itu aja untuk saham BBYB. Coba kalau kita cek di sini, nah kan untuk laporan kuartal 3 juga masih rugi dan ruginya cukup banyak ya, minus 20 per lembar sahamnya. Dan hutangnya juga, ini nggak ngaruh ya, kalau saham perbankan hutang gede malah bagus itu. Untuk saham BBYB ini sih ROE-nya masih minus 23%. Cukup gede ya ruginya. Wah ini kapan profitnya ini untuk saham BBYB? Hati-hati aja sih kalau untuk invest, tapi kalau untuk trading selama masih liquid, ya disclaimer. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBYB, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.
Ini rek isu terus untuk saham BPYB. Hati-hati aja ya kalau bentar lagi rek isu, investornya nyetor duit lagi.